Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya di sini Redi Valentin akan menjelaskan materi UAS dari materi 9 sampai materi yang ke-15. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan materi 9 dulu, yang judulnya adalah memahami dan menyusun proses evaluasi dan pemilihan investasi jangka panjang yang konsisten terhadap maksimalisasi tujuan perusahaan. Capital budgeting merupakan proses evaluasi dan pemilihan investasi jangka panjang yang konsisten terhadap maksimalisasi tujuan perusahaan. Investasi juga berarti pengeluaran pada saat ini dan hasil yang diharapkan dari pengeluaran tersebut baru akan diterima lebih dari 1 tahun mendatang. Nomor 1, pentingnya penganggaran modal. Yang pertama adalah keputusan penganggaran modal akan berpengaruh pada jangka waktu yang lama sehingga perusahaan kehilangan fleksibilitasnya. Yang kedua yaitu penganggaran modal yang efektif akan menaikkan ketepatan waktu dan kualitas dari penambahan aktiva. Yang ketiga yaitu pengeluaran modal sangatlah penting. Motif capital budgeting. Yang pertama adalah pengembangan produk baru atau pembelian aktiva baru. Yang kedua yaitu pengurangan biaya dengan mengganti aktiva yang tidak efisien. Yang ketiga yaitu modernisasi atas aktiva tetap. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang ke-10, yaitu menghitung nilai perusahaan berdasarkan pendapatan, pendekatan income, nilai pasar dan aset. Corporate valuation merupakan alat manajemen yang semakin mendapat tempat sentral dalam pengambilan keputusan bisnis korporat. Selain itu, corporate valuation atau nilai perusahaan adalah nilai-nilai perusahaan yang dapat memotivasi karyawan guna mencapai tujuan perusahaan. Pentingnya corporate valuation. Corporate valuation akan dirasakan penting sebagai nilai-nilai budaya yang akan mempersatukan atau menyelesaikan semua nilai-nilai yang berbeda di dalam perusahaan. Hubungan terhadap proses di dalam perusahaan adalah contoh-contoh jika sebuah perusahaan sudah mengalami penyelesaian yang banyak. Janganlah langsung berputar tentang strategi, tetapi cobalah mulai dari hal yang paling sederhana tentang value dan basic management dalam perusahaan. Yang kedua yaitu metode yang dapat membantu korporat mengetahui inti dari problem yang dihadapi. Contohnya yaitu memiliki training yang dapat membantu korporat dalam melakukan value alignment dan mengubah bisnis DNA dalam suatu perusahaan. Training tersebut terdiri dari beberapa hal di bawah ini. Yang pertama, elevate your corporate. Yang kedua, value alignment. Yang ketiga yaitu list negatif, emoticon dan limited edition. Baiklah, langsung saja saya melanjutkan penjelasan materi yang ke-11 yaitu penyusunan anggaran perusahaan dengan metode top down atau bottom up. Anggaran merupakan sejumlah uang yang dihabiskan dalam periode tertentu untuk melaksanakan suatu program. Penganggaran adalah proses untuk mempersiapkan anggaran. Aspek anggaran sektor publik, yang pertama itu perencanaan, kedua pengendalian, yang ketiga akuntabilitas. Tahapan penyusunan, yang pertama itu tahap persiapan anggaran, kedua ratifikasi, yang ketiga implementasi, yang keempat pelaporan dan evaluasi. Secara garis besar, proses penyusunan anggaran dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu dari atas ke bawah atau top down, merupakan proses penyusunan anggaran tanpa penentuan tujuan sebelumnya dan tidak berlandaskan teori yang jelas. Proses penyusunan anggaran dari atas ke bawah ini secara garis besar berupa pemberian sejumlah uang dari pihak atasan kepada karyawannya agar menggunakan uang yang diberikan tersebut untuk menjalankan sebuah program.
Yang kedua yaitu dari bawah ke atas atau bottom up, merupakan proses penyusunan anggaran berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya dan anggaran ditentukan belakangan setelah tujuan tersebut disusun. Proses penyusunan anggaran dari bawah ke atas merupakan komunikasi strategis antara tujuan dengan anggaran untuk menunjukkan kondisi, informasi, dan posisi keuangan bisnis Anda pada periode tertentu. Yang kedua yaitu laba rugi. Laba rugi adalah bertujuan untuk memberikan informasi apakah bisnis Anda dalam kondisi laba atau rugi. UKM juga menyebutkan laporan laba rugi sebagai income statement. Yang ketiga yaitu arus kas. Penyusunan arus kas bertujuan untuk menunjukkan data tentang aliran masuk dan keluar kas bisnis pada periode tertentu. Yang keempat yaitu perubahan ekuitas atau perubahan modal. Di dalam bisnis yang ditekuni, semuanya pasti berawal dari modal. Pengelolaan modal begitu penting untuk memastikan bahwa Anda dapat memastikan dan dana tersebut digunakan secara efisien. Dari itu, mengapa Anda harus membutuhkan laporan perubahan modal? Laporan ini menyediakan data mengenai seberapa besar perubahan modal yang telah terjadi dengan penyebab perubahannya. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan materi ke-13, yaitu melakukan pengkajian atas setiap bagian organisasi perusahaan terhadap prosedur standar dan metode yang diterapkan suatu organisasi dengan tujuan untuk mengevaluasi efisiensi dan efektivitas dan keekonomisan. Pekerjaan income audit rutin dilakukan setiap hari supaya tidak terjadi kerugian akibat jumlah perhitungan yang salah secara terus-menerus yang menyebabkan tidak balance. Dan jika terjadi kesalahan dalam perhitungan revenue, maka harus segera dikoreksi dan melakukan konfirmasi ke pihak front office atau outlet yang bersangkutan. Income audit merupakan salah satu subbagian dari finance dan accounting departemen yang melaksanakan pekerjaan memeriksa, mencatat, dan melaporkan informasi data tentang hasil penjualan penuh. Dikatakan sehari penuh karena biasanya di hotel transaksi closing atau tutup data pukul 3 WITA. Hal ini dilakukan terus-menerus oleh night audit setiap harinya. Setelah keesokan harinya, Income mulai melakukan pemeriksaan dari setiap transaksi yang sudah fix masuk dalam laporan transaksi untuk mengetahui balance atau tidaknya revenue yang didapat dengan hasil yang diperoleh dan kecocokan antara bukti-bukti pendukung yang diberikan oleh kasir FO meliputi kasir closing report, GIS folio, kasir outlet, hotel meliputi dengan rincian yang sudah ada secara otomatis sudah ada di sistem dan telah direkap dan diteliti terlebih dahulu oleh auditor. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang ke-14 yaitu melakukan analisis laporan keuangan perusahaan dengan teknik analisis trend, analisis common size, analisis presentasi perubahan, dan analisis industri. Yang pertama yaitu analisis trend, disebut juga analisis time series. Analisis tren membantu manajer keuangan perusahaan menentukan bagaimana perusahaan cenderung melakukan kinerjanya dari waktu ke waktu. Yang kedua yaitu analisis common size. Analisis laporan keuangan common size menganalisis neraca dan laporan laba rugi dengan menggunakan presentase. Dalam analisis common, semua akun laporan laba rugi dinyatakan sebagai presentasi penjualan, semua akun neraca dinyatakan sebagai presentasi dari total aset. Yang ketiga yaitu analisis presentasi perubahan. Analisis laporan keuangan ini lebih sedikit rumit. Bila menggunakan bentuk analisis ini, Anda harus menghitung tingkat pertumbuhan untuk semua akun laporan laba rugi
dan akun neraca relatif terhadap tahun dasar. Terakhir ini adalah bentuk analisis laporan keuangan yang sangat kuat, dan teknik ini Anda dapat melihat bagaimana berbagai akun laporan laba rugi dan akun neraca tumbuh atau relatif menurun terhadap pertumbuhan atau penurunan penjualan dengan total aset. Yang terakhir yaitu analisis industri. Analisis ini melibatkan perbandingan perusahaan dengan perusahaan lain di industri yang sama untuk melihat bagaimana perusahaan melakukan investasi secara finansial dibandingkan dengan industri lainnya. Jenis analisis ini sangat membantu manajer keuangan untuk melihat apakah ada penyesuaian finansial yang perlu dilakukan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang terakhir, yaitu melakukan audit atas keuangan operasional (FO), FB, forecasting dan lain-lain, dan penerapan syariah di hotel. Auditing operasional adalah suatu pengkajian atas setiap bagian organisasi terhadap prosedur audit operasional dan metode yang diterapkan suatu organisasi dengan tujuan untuk mengevaluasi efisiensi, efektivitas, dan keekonomisan. Ada 3 tujuan dari audit operasional, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, mengevaluasi tingkat efisiensi dan efektivitas pelaksanaan aktivitas suatu organisasi. Yang kedua yaitu mengidentifikasi timbulnya pengeluaran dan penyimpangan yang terjadi, dan kemudian membuat laporan yang berisi rekomendasi tindakan perbaikan selanjutnya. Yang ketiga yaitu atas pengendalian untuk mengelola perusahaan dan dengan penggunaan sumber daya yang ada dalam pencapaian tujuan perusahaan dengan efektif dan efisien. Ada 3 jenis audit operasional. Yang pertama, audit fungsional adalah sarana untuk mengkategorikan aktivitas perusahaan seperti fungsi penjualan atau fungsi penagihan. Yang kedua yaitu audit organisasional, adalah audit organisasi operasional atas suatu organisasi menyangkut keseluruhan organisasi seperti departemen, cabang, atau anak perusahaan. Yang ketiga yaitu penugasan khusus. Penugasan audit operasional khusus timbul atas permintaan manajemen, misalnya penentuan penyebab tidak efektifnya sistem PDE, penyelidikan kemungkinan kecurangan dalam suatu divisi, dan membuat rekomendasi untuk mengurangi biaya produksi suatu barang. Baiklah, itu penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.